Ada disebutkan oleh baginda Nabi, sayati ala ummati nisaun kasiyatun ahriyatun ma'ilatun mumilatun ru'su'unna ka'asnimatil bukhti fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Ada disebutkan oleh baginda Nabi bahwasanya nanti akan ada datang satu masa menimpa wanita-wanita kaum muslimat ini apa? Nisaun, wanita kasiyatun, pakai baju tapi ariyatun, kayak telanjang. Pakai baju tapi kayak telanjang ini setiap masa berbeda-beda model. Kalau zaman dulu katanya tahun 70-an itu kasiyat pakai baju, ariyat itu aneh, bajunya tuh panjang tapi dibelek. Pernah ingat? Sudah benar-benar dirobek. Yang seumur lebih tua dari saya kayaknya tahu masalah itu ya. Pernah lihat masa itu? Sudah benar dia, panjang tapi dibelek. Kasiyat pakai baju tapi kayak ariyat, kayak telanjang. Zaman sekarang enggak, menutup aurat tapi ketat, kayak enggak pakai baju. Nah ini kan kasiyat, ariyat, setiap masa berbeda-beda. Makanya di dalam menutup aurat tidak hanya menutup aurat tapi harus menyembunyikan lekuk tubuh. Kalau tampak lekuk tubuh haram masih. Akan tapi dalam irama hijrah pun ya kita tidak keras-keras. Kalau ada orang masih begitu ya didoain semoga setelah itu jangan sampai orang senang lekuk tubuhnya ditampakkan. Wanita mulia tidak senang menampakkan lekuk tubuhnya. Maka ada kasiyat pakai baju ariyat tapi kayak nggak pakai baju. Ya sekarang pakai baju ketat banget itu, lihat. Itu kayak nggak pakai baju. Kasiyat pakai baju tapi membangkitkan syahwat orang. Anda tidak jadi laki-laki, wanita mungkin tenang-tenang saja, tapi kalau laki yang melihat Anda bermasalah. Maka ini adalah pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Yang pakai baju yang masih seperti itu semoga Allah beri hidayah sehingga menjadi punya rasa malu. Kalau pakai baju jangan sampai pakai baju yang ketat. Kemudian gayanya ma'ilat mumilat. Nah, ru'usuhunna ka'asnatil tukhli. Kalau jalan tuh lenggak-lenggok, masya Allah, kayak ulat bulu. Kalau jalan wanita biasa oke, akan tapi ada ditambah-tambah kalau ada laki-laki sudah lenggak-lenggoknya masya Allah. Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepalanya itu kayak bunuh unta. Itu buatan, artinya sesuatu yang dibuat tinggi biar kayak bunuh unta di atas kepalanya. Sengaja dibuat yang semacam itu biar tampak lebih tinggi, biar tampak rambutnya lebih rindang. Jadi dibuat semacam itu, nongol begitu. Itu haram karena ka'asnimatil bukhti. Jadi kalau Anda punya rambut tapi nongol dengan sendirinya lain cerita. Tapi kalau Anda sengaja dikasih alat tambahan kemudian ditonjolkan sampai kelihatan tinggi, pernah, itu adalah nggak boleh. Biarpun sudah menutup aurat tapi di sisi lain dia melanggar. Maka kalau Anda punya rambut dibawa ke belakang, nonjolnya ke belakang. Karena rambut kan mungkin diikat, kalau tidak diikat berantakan. Tapi ke belakang begini, tapi sudah ke atas. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, seperti pun unta. Maka Nabi mengatakan fal'anuhunna, jauhkan mereka dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati, tolong berbenah. Anda cantik dengan seperti ini, nggak usah macam-macam. Dan Anda punya syariat, Anda punya bimbingan. Kalau tukang rias mah mereka bukan ustazah. Jangan ngikut tukang rias. Tukang rias yang Anda atur biar Anda selamat dari keharaman. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ya inilah kelemahan kita, kadang pakai baju rapat menutup aurat, giliran di rumah membuka aurat di depan orang-orang yang haram dia membuka auratnya. Cuman tadi menyebut keponakan boleh ya, nggak apa-apa, keponakan bukan orang lain, keponakan seperti anak. Makanya besok pertanyaan tentang mahram itu siapa. Jadi rambut Anda tidak boleh dilihat oleh ipar Anda. Rambut Anda tidak boleh dilihat oleh sepupu Anda. Tapi kalau bapak Anda boleh melihat rambut Anda, anak Anda boleh melihat rambut Anda, ponakan Anda boleh melihat rambut Anda, bapak Anda boleh melihat rambut Anda, cucu Anda boleh melihat rambut Anda, kakek Anda boleh, anak susuan, mertua boleh, mantu boleh, anak tiri boleh, bapak tiri boleh. Nanti insya Allah mahram itu semuanya disebut ya. Tapi kalau orang yang bukan mahram nggak boleh, ipar nggak boleh, ipar nggak boleh Anda melihat rambutnya.
Pertama, yang ketiga adalah masalah menutup wajah atau bahasa lain pakai cadar. Ya kita harus menyampaikan ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Pendapat yang dikukuhkan hampir semua madhab mengatakan bahwa khususnya madhab Syafi'i, pendapat yang dikukuhkan wanita itu wajib mengenakan tutup muka. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak wajib. Yang penting menurut pendapat yang pertama wajib ditutup mukanya, sekujur tubuhnya ditutup di depan kaum pria. Pendapat yang kedua wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini kita pendapat yang kedua sudah masya Allah, alhamdulillah, gak usah pakai pendapat yang pertama, sudah cukup. Makanya seperti di pesantren Al-Bahjah, kami tidak mewajibkan, tidak menyuruh anak pakai cadar. Cuman kalau ada santri pakai cadar, senang kami, karena pertama lebih aman bagi kita sebagai kaum laki-laki. Karena kita manusia normal, kadang-kadang memperhatikan bibir, mata dan sebagainya. Ini kan manusia. Tapi kalau saya pakai cadar begini mah aman, seperti yang bertanya pakai cadar, saya nggak tahu. Selesai. Aman, nggak ada setan berbisik di sini. Maka tetap kami himbau kalau bisa pakai cadar. Tapi yang nggak pakai cadar, Anda bisa mulia kok. Yang pakai cadar jangan merendahkan yang tidak pakai cadar. Sebab ini perbedaan para ulama. Jangan mentang-mentang pakai cadar kemana-mana kayak sudah punya surga. Ini kurang ajar namanya. Nah, maka yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Lebih dari itu, yang tidak pakai cadar jangan meremehkan yang pakai cadar. Yang pakai cadar adalah syar'i, bukan budaya Arab itu. Cuman begitulah dalam pemikiran para ulama ahli fikih, bahwasanya pendapat yang pertama dikukuhkan pakai cadar hukumnya wajib. Pendapat yang kedua adalah sunnah. Wajibnya adalah menutup sekujur tubuh kecuali telapak tangan dan wajah boleh. Leher sepakati nggak boleh ada tampak leher Anda. Loh, tapi kok ada bunyai kelihatan lehernya? Itu bunyai yang lagi dosa, salah, itu saja, nggak usah diikuti. Kadang kita suka nyari-nyari kesalahan orang, ini kan kacau. Mau suruh ngaji kok malah nyari kesalahan orang. Disepakati ini leher aurat, ini yang enggak, yang khilaf. Leher, betis, aurat jelas, mana cari tempat lain dalam kesepakatan ulama. Nggak ada beda, bahasa leher adalah harus ditutup, maka kudungnya macam sini. Kalau untuk nutup wajah seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan pendapat yang pertama pakai cadar wajib, ya jangan dibuka dimanapun. Tapi kalau ternyata sesaat dibuka, ini bukan sesuatu yang terlarang, karena pendapat yang kedua mengatakan wajah tidak harus ditutup. Yang penting nyaman bagi Anda. Kalau Anda bisa istiqomah dengan menutup cadar, dengan menggunakan cadar, adalah hal yang baik. Dan ingat, memang mungkin ada kelompok yang akidah sesat pakai cadar, ya jangan diikuti bawa-bawa dah. Kalau ada orang kita pakai cadar, kadang-kadang wah ini akidah sesat ini. Ya bukan, dia orang pengen selamat kayak bingung, ya kok akidah sesat. Kadang-kadang kita ini ngaco, standar ilmu tuh gak ada, standar hawa nafsu. Apalagi pakai hitam begini, wah ini, nah ini pasti aliran sesat ini, masuk Majelis Al-Bahjah ini. Nah, orang ukur kok dari baju gitu. Justru di baju yang syar'i ya begitu. Jujur, saya laki-laki aman, kalau saya tidak tahu ketemu di jalan pun saya ingat dia kok. Siapa dia yang lancar? Aman dari sisi ini. Dari kaum laki-laki juga aman, hati itu tenang. Kok akidah sesat? Ya bukan akidah sesat, mau belajar akidah awam kok sesat, ya enggak. Insyaallah seperti itu ya. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita, akhlak kita, aurat kita. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.